Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Banuinasis. Di sini saya akan mengedukasi tentang pemberian obat peroral. Nah, apa sih itu yang dimaksud dengan peroral? Perjalanan obat peroral merupakan suatu perjalanan yang dialami obat di dalam tubuh, mulai dari pemberian lewat mulut sampai munculnya efek terapi obat. Buku perjalanan obat peroral dalam tubuh disusun dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman mengenai nasib obat dalam tubuh jika obat diberikan secara oral. Berbagai macam cara pemberian obat. Obat-obatan tersedia dalam bentuk, dosis, dan cara pemberian. Penggunaan yang keliru justru dapat menurunkan efektivitas obat dan menimbulkan efek samping yang tidak diharapkan. Itu sebabnya setiap pasien harus memahami cara menggunakan obat sebelum memulai memakainya. Berbagai macam pemberian obat. Cara pemberian obat-obatan dibedakan berdasarkan 3 faktor utama. Faktor tersebut diantaranya bagian tubuh yang perlu diobati, reaksi obat dalam tubuh, serta kandungan obat. Sebagai contoh, terdapat obat-obatan tertentu yang akan hancur oleh asam lambung jika diminum secara langsung. Jenis obat seperti ini biasanya akan diberikan melalui suntikan guna menghindari dampak tersebut. Untuk mengetahui dengan lebih jelas, berikut adalah berbagai macam cara pemberian obat. Yang pertama yaitu diminum secara langsung atau melalui oral. Meminum obat secara oral umumnya ditunjukkan untuk obat berbentuk cair, tablet, kapsul, atau tablet kunyah. Ini merupakan cara pemberian obat yang paling umum karena jauh lebih mudah, aman, dan mudah dibandingkan metode lainnya. Setelah diminum, obat akan diserap oleh dinding usus. Proses ini dapat dipengaruhi oleh makanan dan obat lain yang Anda konsumsi. Obat yang telah diserap kemudian diuraikan oleh hati sebelum akhirnya diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu suntikan parenteral. Terdapat beberapa cara pemberian obat menggunakan suntikan. Biasanya cara ini dibedakan dari lokasi suntiknya. Beberapa diantaranya, yang pertama yaitu subkutan. Obat ini disuntikkan ke jaringan lemak tepat di bawah kulit. Obat ini kemudian masuk ke pembuluh darah kecil, kapiler, menuju ke aliran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Insulin adalah salah satu yang paling sering menggunakan cara pemberian obat yang satu ini. Yang kedua yaitu intramuskular atau IM. Metode ini ditunjukkan untuk pasien yang membutuhkan obat dengan dosis yang lebih besar. Obat disuntikkan langsung ke jaringan otot, lengan atas, paha, atau pantat menggunakan jarum berukuran besar. Yang ketiga yaitu intravena, IV, sering disebut sebagai infus. Cara pemberian obat melalui intravenal dilakukan dengan menyuntikkan cairan mengandung obat langsung ke pembuluh vena. Obat dapat diberikan dalam satu dosis atau berkelanjutan. Yang keempat yaitu intratekal. Cara ini ditujukan untuk mengobati penyakit pada otak, tulang belakang, serta lapisan pelindungnya. Obat disuntikkan melalui jarum yang dimasukkan ke celah antara dua tulang belakang bagian pinggang. Yang ketiga yaitu topikal. Obat-obatan topikal merupakan jenis obat yang diserap secara langsung oleh permukaan tubuh, terutama kulit. Contoh obat topikal adalah salep, lotion, krim, bedak, gel, dan plaster yang ditempelkan ke kulit. Menggunakan obat dengan cara topikal memiliki keunggulan, yakni efek obat akan langsung terasa pada bagian tubuh yang memerlukannya. Resiko efek sampingnya pun lebih kecil karena obat-obatan tidak melalui area tubuh lainnya secara langsung. Supositoria atau rektal. Supositoria merupakan jenis obat-obatan yang dimasukkan melalui dubur. Jenis obat ini ditunjukkan bagi pasien yang tidak bisa menelan obat secara langsung, mengalami mual obat parah, atau harus menjalani puasa sebelum dan setelah operasi. Obat-obatan supositoria berbentuk padat dan mengandung sejenis zat lilin yang mudah terurai begitu berada dalam rektum. Dinding rektum terdiri dari permukaan tipis dan dengan banyak pembuluh darah sehingga obat dapat diserap dengan cepat. Selain beragam cara di atas,
Anda juga dapat menggunakan obat melalui metode lain sesuai kebutuhan. Misalnya yang pertama, tablet ditempelkan di bawah lidah sublingual atau di bagian dalam pipi bukal. Yang kedua yaitu tablet cairan, gel, krim, atau cincin obat yang dimasukkan ke dalam vagina. Yang ketiga yaitu obat tetes mata berbentuk cair. Yang keempat, obat tetes telinga berbentuk cair. Dan yang terakhir, partikel obat yang dihirup secara langsung atau melalui uap. Nah, begitulah guys, edukasi saya mungkin bermanfaat bagi Anda semuanya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.